Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 sama 22. Dua ayat saja. Saya baca, nanti baca artinya. Mau baca bareng ya. Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Mas Idris. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan baca artinya. Ini 20 kalau 21 apa? 21 sampai 22. Emang 21, 20 kalau 21. Ayo, dan baca artinya. Wahai manusia, sembahlah Rabb. Masuk sembahlah. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terus yang kedua. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ya. Gantian. Jadi ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum. Ya, sembahlah atau beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi yang khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, ya, manusia. Jadi yang diseru itu bukannya hanya orang-orang beriman, tapi manusia seluruhnya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah, menyembahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ya, jadi kita itu yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina, dan orang-orang yang min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian itu tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Jadi yang kedua, alladzi ja'ala, dialah Allah lah yang menjadikan kalian bumi firasan, sebagai hamparan. Jadi bumi itu sebagai hamparannya. Wasama, dan langit itu sebagai bina, sebagai atapnya. Ya. Wa anzala minas sama, dan dia Allah itu menurunkan dari langit itu apa? Ma'an, air.
Jadi yang menurunkan air dari langit itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti yang diajarkan di sekolahan itu dulu pada waktu Abi masih sekolah itu katanya air hujan itu dari matahari menyinari laut, laut itu menguap sampai di atas terus turun lagi. Ya. Ternyata itu apa? Salah. Yang betul apa? Ya ini. Ya, yang menurunkan hujan, prosesnya hujan itu Allah Subhanahu wa taala. Fa akhraja bihi, lalu Allah mengeluarkan dengan air itu minas samarati, yaitu buah-buahan atau tanaman-tanaman, ya, semuanya itu apa? Berbuah itu karena kehendak Allah dengan air hujan itu. Rizqa lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu, maka janganlah kalian tuh menjadikan bagi Allah itu angdat, tandingan-tandingan. Ya, wa antum, sedang kalian itu ta'lamun, kalian mengetahui. Sekarang mari kita lihat kandungan ayatnya. 1. Ya, Allah memerintahkan kepada segenap manusia. Allah memerintahkan kepada segenap manusia untuk beribadah. Allah memerintahkan kepada segenap manusia untuk beribadah atau mengabdi kepadanya. Jadi ini yang pertama itu apa? Allah memerintahkan. Memerintahkan kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Jadi ini perintahnya Allah itu apa? Kepada seluruh manusia. Untuk apa? Yaitu untuk beribadah atau mengabdi itu hanya kepada Allah. Jadi berarti apa? Manusia hidup di dunia ini itu perintahnya Allah itu apa? Hanya satu aja, untuk mengabdi. Ya, di sini Allah menyerukan pada kalimat ya ayuhan nasu budu rabbakum. Jadi ini seruan untuk siapa? Manusia seluruhnya. Ya, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Makanya kalau manusia hari ini menyembah, beribadah kepada selain Allah, itu berarti apa? Dia salah. Dia itu berarti apa? Tidak mengikuti perintahnya Allah. Padahal yang menyuruh ini adalah Allah. Allah memerintahkan manusia seluruhnya, mulai Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir, ya, itu seruannya satu. Beribadahlah kepada Rabb kalian, beribadahlah, menyembahlah kepada Rabb kalian, yaitu menyembah atau beribadah kepada Allah. Itu kandungan yang pertama. Terus kandungan yang kedua, Allah adalah yang menciptakan manusia. Allah adalah yang menciptakan manusia di masa turunnya ayat ini. Saya ulangi, jadi Allah adalah yang telah menciptakan manusia di masa turunnya ayat ini. Demikian juga manusia yang ada sebelumnya. Ya, jadi Allah adalah yang menciptakan manusia di masa turunnya ayat ini. Demikian juga manusia yang ada sebelumnya. Jadi ayat ini turun kan zamannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an itu turunnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Allah menciptakan manusia di waktu masa turunnya ayat ini juga manusia yang ada sebelumnya. Ini semuanya yang menciptakan Allah. Di sini Allah mengatakan pada ayatnya alladzi khalaqakum. Ya. Dialah Allah lah yang menciptakan kalian walladzina min qablikum, dan orang-orang dari sebelum kalian.
Jadi ini Allah apa? Menciptakan manusia pada waktu itu, yaitu Nabi di zamannya Nabi Muhammad SAW, di waktu turun ayat ini. Dan Allah lah yang menciptakan manusia sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Isa, kaumnya, sampai Nabi Adam alaihi salam. Itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kandungan yang ketiga, pengabdian kepada Allah itu akan membawa manusia menjadi takwa kepada Allah. Pengabdian kepada Allah itu akan membawa manusia menjadi takwa kepada Allah. Jadi mengabdi tadi atau beribadah kepada Allah itu akan membawa manusia menjadi takwa, bertakwa kepada Allah. Jadi karena Allah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah, ya, terus Allah menerangkan bahwasanya yang menciptakan kalian, menciptakan manusia sebelum kalian itu adalah Allah. Lah perintahnya Allah kalau kalian itu beribadah kepada Allah ben dadi apa? Menjadi orang-orang yang tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kandungan yang ketiga ini apa? Orang yang beribadah kepada Allah, ya, mengabdi kepada Allah, maka orang itu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang tunduk, taat, takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Allah lah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Jadi Allah lah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan, tempat, dalam kurung, tempat berpijaknya untuk manusia. Ya, jadi Allah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, sebagai tempat berpijaknya untuk manusia. Jadi nek ora nek bumi ini manusia akan melayang-layang. Makanya Allah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, sebagai tempat berpijaknya untuk manusia, dan menjadikan langit sebagai bangunan yang menaungi manusia. Ya. Jadi bumi itu sebagai pijakan untuk manusia, dan langit itu sebagai bangunan yang menaungi manusia. Saiki nek ora nek langit, ya matahari langsung kena manusia, maka manusia itu akan hancur. Karena panasnya matahari itu apa? Luar biasa. Ya, mulane langit itu sebagai atapnya, sebagai bangunannya untuk menaungi manusia. Jadi Allah menciptakan bumi dan langit itu apa? Ada manfaatnya untuk manusia. Ya, tinggal manusia itu mau untuk taat pada Allah atau tidak. Ya, pada kalimat ayatnya tadi, pada kalimat alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa binaa. Ya. Dialah Allah lah yang menjadikan untuk kalian tuh bumi sebagai firasan, sebagai hamparan, sebagai pijakan, wasamaa binaan, dan langit-langit itu sebagai atapnya, sebagai bangunannya. Ya, jadi langit itu apa? Untuk menaungi, mulai langit itu ada langit apa? 7 tingkatan. Sehingga matahari itu turun ke bumi itu masih ada halangan apa? 7 langit itu. Ya, sehingga panasnya matahari itu apa? Tidak langsung terkena manusia. Jadi matahari itu langsung sinarnya sampai ke manusia, Masya Allah. Padahal nanti di hadapan Allah itu apa?
matahari nanti akan ditaruh di atas kepala mereka, maka keringat itu akan bercucuran. Ya, itu aja. Tinggal amalannya manusia satu dengan yang lainnya itu beda-beda. Sampai nanti keringatnya sampai ada yang satu mata kaki, ada yang satu betis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusat, ada yang sampai dada, dan sampai ada yang nanti tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya. Yang kelima, yang keempat. Sekarang yang kelima. Allah pula yang menurunkan air hujan dari langit. Jadi Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air itu Allah mengadakan buah-buahan sebagai rezeki untuk manusia. Ya, jadi Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air itu Allah mengadakan buah-buahan sebagai rezeki untuk manusia. Ya, ini pada kalimat fa'akhraja bihi minas samarati, dan dialah maka Allah lah yang mengeluarkan dengan air itu minas samarat, ya, dari buah-buahan. Jadi buah-buahan itu iso muncul itu karena adanya hujan. Ya, Allah memberikan hujan ke bumi. Setelah itu Allah mengeluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu apa? Buah-buahannya. Ya, seperti padi disiram oleh Allah dengan hujan. Setelah itu nanti muncul padinya, muncul parine. Ya, dengan hujan ada buah mangga, jambu dan yang lainnya, akhirnya bisa berbuah. Ya, itu apa? Karena hujan. Ya, karena Allah mengeluarkan air dari langit. Setelah itu fa'akhraja bi minas samarati. Ya, lalu Allah mengeluarkan dengan air itu minas samarati, dari buah-buahan. Mulanya enak-enak awang petani-petani itu, ya, menanam itu biasanya wis udan baru menanam. Karena kalau nggak ada hujan ya ora iso nandur. Ya, meski pakai alat ya nggak sesubur dengan air yang dari langit. Mulane sawah-sawah sing yang hanya tada hujan itu mengandalkan hujan tok. Ya, nek hujan ya nandur, nek ora hujan ya ora nandur. Ya, ini jadi yang kelima, fa akhraja bihi minas samarati rizqan. Allah pula yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian dengan air itu Allah mengadakan buah-buahan, mengadakan atau mengeluarkan dari tanaman itu buah-buahan sebagai apa? Rizqa. Ya, rizqa lakum, rizqal lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Jadi nek awake dhewe iki entuk panenan ke sawah itu rezeki, ya. Rezeki dari Allah lewat tanam-tanaman. Mulane kudune bersyukur, ya aku iso nandur iki enek hasile. Ya, sampeyan nandure pelem metune pelem, sampeyan nandur kates metune kates, masyaallah. Itu rezeki. Jadi rezeki itu bukan mesti dari duit. Ya. Mulai pada ayat ini dijelaskan dari samarat, dari buah-buahan itu rezeki bagi kalian. Terus yang keenam, yang terakhir, kandungan yang terakhir, karena itu semua manusia dilarang membuat pembanding-pembanding bagi Allah. Yang keenam, saya ulangi, karena itu semua manusia dilaring
dilarang membuat pembanding-pembanding bagi Allah. Pembandingnya apa? Membuat sekutu-sekutu bagi Allah. Sedang mereka manusia dilarang membuat pembanding-pembanding bagi Allah atau membuat sekutu-sekutu bagi Allah. Sekutu ki misalnya Allah itu menciptakan ki dengan orang, dengan ini. Enggak. Jadi Allah itu menciptakan ya semuanya yang menciptakan Allah. Dengan caranya Allah sendiri gitu loh. Ora kaya nek awake dhewe arep bangun omah bersekutu. Ayo kamu membuat ini, kamu membuat ini, kamu membuat ini, terus engko disusun bareng. Lah Allah itu enggak seperti itu. Ya. Saya ulangi lagi, karena itu semua manusia dilarang membuat pembanding-pembanding bagi Allah. Sedangkan mereka sudah tahu apa saja yang Allah telah ciptakan buat mereka. Ya, karena mereka sudah tahu apa saja yang Allah telah ciptakan buat mereka. Jadi apa yang dia ciptakan kan manusia itu tahu. Oh misalnya langit itu yang menciptakan siapa? Allah. Gunung yang menciptakan siapa? Allah. Yang menciptakan ikan siapa? Allah. Yang menciptakan tanam-tanaman siapa? Allah. Yang menciptakan matahari siapa? Allah. Lah orang-orang itu dilarang untuk membuat sekutu. Contohnya ya, manusia pengen menandingi Allah gawe matahari. Gawedi nang Jepang itu. Ya, Jepang apa Korea? Jepang kalau nggak salah. Korea. Jepang yang membuat matahari tok-tokan tumbulne sampai ya pewadang nang kene bengi padang. Akhirnya apa? Meledos. Ya. Karena apa? Mereka pengen menandingi Allah. Atau hari ini orang itu menyembah Allah bene doanya terkabul menurut mereka, menurut angan-angan manusia. Apa? Dia pengen beribadah menyembah pada Allah melalui apa? Sekutunya. Aku tak nang kuburan, njaluke karo Mbah Isik ben teko sampai apa? Allah. Lah itu berarti apa? Mereka menyekutukan Allah. Atau misalnya kita manusia ada orang yang mereka itu minta sesuatu itu lewat manusia, ya. Misalnya arep njaluke kesehatan misalnya loro ngene njaluke kepada manusia, ya. Minta kepada manusia, aku njaluk sembuhkan penyakitku ini ya. Nah, padahal yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang B, pelajaran yang dapat diambil darinya atau pengertian yang dapat diambil dari dua ayat tadi. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-20 dan 21. Pelajaran yang pertama atau pengertian yang dapat diambil darinya, 1. Manusia wajib mengabdi, wajib beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi manusia itu wajib mengabdi, ya, wajib beribadah kepada Allah. Jadi ini manusia diperintahkan apa? Hanya mengabdi itu hanya kepada Allah. Iya karena budu. Hanya kepada engkau nak budu, kami itu mengabdi, kami itu beribadah. Itu hanya kepada engkau, yaitu kepada Allah. Tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya di sini, maka kita enggak boleh mempersekutukan Allah, membanding-bandingkan Allah. Ya, mulanya kalau minta pertolongan, minta bantuan itu mintalah kepada Allah.
jangan kepada yang lainnya. Kita minta kesembuhan kepada Allah, kita ada permasalahan dunia biar selesai, minta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah, meskipun hanya dengan apa, niatan-niatan, aku niatku pengen iki. Nah, silahkan ya. Jadi semuanya apa, gunakan dalam hidup kita itu hanya untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah saja. Yang kedua, manusia adalah ciptaan Allah. Manusia adalah ciptaan Allah, bukan keturunan atau perubahan dari monyet dan sebangsanya. Jadi manusia adalah ciptaan Allah, bukan keturunan atau perubahan dari monyet dan sebangsanya. Ini pada nek sampai sekolah nanti pelajarannya ini. Pendapatnya siapa? Einstein, ya Albert Einstein kalau nggak salah. Jadi manusia itu apa? Katanya keturunannya monyet, perubahan dari monyet. Jadi dari monyet sing cilik ngono kae, bareng kok monyet rotok berdiri ngono, rotok bungkuk ngono, bareng kok terus enek monyet sing gedhi, jadi jejak, akhirnya itulah manusia, katanya gitu. Mulanya sekolah, kalau kita itu tahu sekolah umum itu, nah untuk bilang syari dalik ya, kadang-kadang dikasihi apa, pelajaran-pelajaran yang tidak masuk akal. Dan manusia itu dari monyet, dari ini apa, berarti monyet itu baik manusia. Nah, itu jelas-jelas apa, ditentang oleh Allah. Pada ayat ini apa, Allah lah yang menciptakan manusia. Jadi manusia itu bukan dari keturunannya monyet. Tapi memang di dalam ayat jelas orang-orang Yahudi yang membangkang itu apa, dijadikan oleh Allah manusia menjadi kera. Ya, tapi bukan apa, bukannya manusia itu berasal dari kera, karena Allah sudah menciptakan Nabi Adam itu dari apa? Dari tanah. Ya. Itu. Dan yang ketiga. Yang ketiga ya. Perintah kepada manusia adalah untuk kebaikan dan keselamatan manusia. Jadi perintah kepada manusia adalah untuk kebaikan dan keselamatan manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Jadi Allah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah itulah. Itu sebenarnya apa? Untuk kebaikan manusia dan keselamatan manusia. Nek dia itu melaksanakan perintah Allah tadi, yaitu apa? Mengabdi tadi, maka itu kepentingannya untuk manusia itu sendiri. Ya. Saya ulangi yang ketiga tadi. Jadi perintah kepada manusia, perintah untuk mengabdi tadi, untuk beribadah tadi, adalah untuk kebaikan dan keselamatan manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Jadi kalau kita itu memperhatikan benar-benar ayat ini, ya, jadi kita hidup itu perintahnya oleh Allah itu apa? Hanya satu. Kita diciptakan di dunia itu untuk beribadah. Mulanya kalau kamu tidur, niatkan untuk ibadah dengan berdoa, dengan baca ayat-ayat yang disunahkan oleh Nabi, ya, doa tidur, zikir, ya, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, terus baca kalimat la ilaha illallah, itu ibadah, semuanya gunakan untuk ibadah. Sampai mengajar, sampai mencari uang, sampai resik-resik, itu nek sampai niku niatkan ibadah, masya Allah. Tapi kalau tidak, ya percuma, akan menjadi kerugian pada diri kalian sendiri. Sampai nyekel HP itu nek kamu gunakan untuk ibadah, masya Allah. Tapi nek kamu gunakan hanya untuk musik, untuk
drama-drama Korea, drama-drama sing gak ada manfaatnya, ya akan menjadikan dosa bagi kalian sendiri. Alah ndelok sampai bengi akhirnya salate malah dadak digugah, salate malah dhewe ora berjamaah. Itu menjadikan kerugian bagi kalian. Ya. Yang keempat, bumi seisinya dibuat oleh Allah. Bumi seisinya dibuat oleh Allah untuk kepentingan manusia. Bumi seisinya dibuat oleh Allah untuk kepentingan manusia, maka manusia boleh mengeksploitasi dalam batas-batas kepentingan. Saya ulangi, maka manusia boleh mengeksploitasi dalam batas-batas kepentingan. Boleh merubah dalam batas-batas kepentingan. Sampoan sikatan. Astagfirullah. Dan untuk taat kepada Allah. Wudu. Jadi bumi seisinya dibuat oleh Allah untuk kepentingan manusia, maka manusia boleh mengeksploitasi dalam batas-batas kepentingan dan untuk taat kepada Allah. Jadi bumi ini apa? Seisinya kan sing buat Allah, itu untuk kepentingan manusia. Maka manusia itu boleh merubah dalam batas-batas kepentingan. Misalnya gunung, ya, gunung diciptakan oleh Allah, ya jadi rusak, ya wit-witane ya jadi tebangi ya akan merusak manusia itu sendiri, ya. Atau misalnya dia membuat kapal, itu kan dari buat ini dipotong besi atau kayu, dipotong dibentuk berupa perahu. Nah, perahu itu apa? Itu adalah perubahan yang membuat adalah manusia. Ya. Bahan-bahannya enggak. Ya bahan-bahannya ya dari Allah. Ya pohonnya, ya pakunya, ya caranya. Itu Allah memberikan cara untuk membuatnya, itu manusia diberikan akal. Tapi apa? Semuanya itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, pernyataan terima kasih atas diperolehnya rezeki di dunia ini tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah. Pernyataan terima kasih. Ya, sedang salin. Jadi pernyataan terima kasih atas diperolehnya rezeki di dunia ini tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah. Karena segalanya itu berasal dari Allah. Jadi pernyataan terima kasih atas diperolehnya rezeki di dunia ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kepada selain Allah, karena segala rezeki itu apa? Berasal dari Allah. Mulanya untuk rezeki itu apa? Bersyukurnya kepada Allah. Aja seperti manusia hari ini, dia mendapatkan rezeki itu karena apa? Katanya karena kepinterannya, karena keahliannya, karena apa? Dia gigih, karena dia itu apa? Semangat kerjanya. Bukan. Ya, rezeki yang mereka dapat itu sebenarnya apa? Datangnya dari Allah. Dia kaya atau miskin itu apa? Semuanya karena Allah. Maka manusia diperintahkan kalau dia mendapatkan rezeki itu bersyukurnya kepada Allah. Mbah rezekine sithik, mbah akeh, itu yang kayak Allah.
hari ini kamu nggak mendapatkan rezeki yang banyak, yaitu ketetapannya Allah. Maka manusia tinggal bersyukur saja. Mungkin sampai ini aja dulu yang kita bacakan, baru maksud atau kandungan ayatnya dan pelajaran ya atau yang pelajaran atau kandungan yang dapat kita ambil, pelajaran yang kita ambil. Ada nanti yang C, ayat dan riwayat yang berkaitan. Jadi nanti ada ayat-ayat yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 20 sampai 21. Ayat 21 sampai 22 ya. Mungkin itu aja. Ini setengah jam ya. Jadi kalau bisa nanti kita baca ayat-ayat Allah itu insyaallah setengah jam aja ya. Kiranya itu aja yang dapat kita bacakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dengan dua ayat ini bisa mengambil pelajaran ya, bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya kita hidup di dunia ini diperintahkan oleh Allah itu apa? Hanya untuk beribadah kepada Allah. Mulane ibadah itu bukan hanya sholat. Semua kamu menuntut ilmu, kalian mengajarkan ilmu, kalian itu sapu-sapu, kalian tuh masak, kalian tuh mencuci pakaian, itu semuanya niatkan karena Allah ya, gunakan untuk beribadah kepada Allah. Nek sampai niku tidak kau gunakan untuk beribadah kepada Allah ya, maka akan menjadikan kerugian bagi kalian sendiri. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.